Pada era 1960-an, Yugoslavia menjadi salah satu raksasa Eropa dan menjadi salah satu tim yang menyuguhkan permainan atraktif kala itu. Juga mendapat julukan Brasil dari Eropa. Karena visi bermain mereka yang taktis dan mematikan layaknya Brasil yang saat itu sedang berjaya berkat sentuhan ajaib Pele. Tak hanya menjadi tim yang sangat disegani, Yugoslavia juga rajin memproduksi pemain-pemain bintang yang juga menjadi tulang punggung klub-klub besar Eropa. Namun meletusnya Perang Balkan pada 1992 menjadi bom waktu bagi persepak bolaan Yugoslavia. Lantas, bagaimanakah nasib timnas Yugoslavia, tim yang pernah menjadi raksasa Eropa itu? Jika kamu penasaran, simak kisahnya di sini. Ya, timnas Yugoslavia didirikan pada 1918 saat Yugoslavia masih berbentuk kerajaan. Perjalanannya pun untuk menjadi kekuatan anyar sepak bola dunia tak berjalan mulus. Pada awalnya Yugoslavia dibekuk 7-0 oleh Cekoslovakia pada laga internasional pertamanya di Olimpiade musim panas Antwerpen tahun 1920. Pelan tapi pasti. Regenerasi serta pembinaan yang apik melahirkan kekuatan anyar. Puncaknya terjadi pada 10 tahun kemudian, timnas yang berjuluk Plavi atau Si Biru itu berhasil melaju sampai semifinal dalam gelaran pertama Piala Dunia di Uruguay, namun akhirnya disingkirkan oleh sang tuan rumah. Predikat tersebut kembali mereka dapatkan pada gelaran Piala Dunia 1962 di Chile. Saat itu mereka mewakili Republik Federal Sosialis Yugoslavia, dan di akhir pertandingan mereka lagi-lagi dikalahkan tuan rumah dengan skor 1-0 lewat gol dari Eladio Rojas di menit akhir. Tidak hanya di Piala Dunia, pencapaian mereka dalam level Eropa pun tidak bisa dianggap remeh. Plavi telah meraih 2 kali runner-up pada gelaran Piala Eropa 1960 dan 1968. Khusus untuk final Piala Eropa 1968 saat melawan Italia, mereka bahkan sempat menahan imbang Gli Azzurri dengan skor 1-1 sebelum kalah 2-0 dalam pertandingan replay lewat lesakan gol dari Luigi Riva dan Pietro Anastasi. Saat itu dalam pertandingan belum memakai sistem extra time. Kenyataannya Plavi selalu menjadi langganan Piala Dunia dan Piala Eropa. Walaupun seringkali mereka juga tidak diperbolehkan mengikuti kualifikasi dalam beberapa gelaran karena kondisi Yugoslavia yang tidak stabil dan diperparah dengan adanya perang saudara. Meski begitu, saat timnas Yugoslavia berada dalam era keemasannya di tahun 1960-an tersebut, Yugoslavia juga mendapat julukan Brasil dari Eropa. Karena visi bermain mereka yang taktis dan mematikan layaknya Brasil yang saat itu sedang berjaya berkat sentuhan ajaib Pele. Yugoslavia juga melahirkan pemain-pemain bintang sekaliber Dragan Zajic, Branko Zebec, dan Stjepan Bobek yang disebut para pemain terbaik di era itu. Dragan Zajic dikenal melalui kemampuannya dalam dribbling, akurasi umpan, dan tendangan bebas yang luar biasa. Kemampuannya itu juga yang mengantarkan Zajic menjadi pencetak gol terbanyak dalam gelaran Piala Eropa 1968 di Italia. Lain Dragan Zajic, lain pula Zebec. Mengawali kariernya sebagai pemain berposisi bek kiri, ia kemudian bertransformasi menjadi salah satu legenda Yugoslavia. Zebec dianugerahi kecepatan dan kemampuan dalam duel udara, namun ada satu hal yang menjadi keunggulannya, yaitu versatilitas yang tinggi karena ia dapat ditempatkan di posisi manapun dan ia selalu bermain dengan baik. Sedangkan Bobek yang berposisi sebagai penyerang menjadi pencetak gol terbanyak yang pernah dimiliki oleh Yugoslavia dengan mengoleksi 38 gol dari 68 pertandingan. Selain 3 nama yang disebutkan tadi, masih ada beberapa nama besar lainnya seperti Zvonimir Boban, Predrag Mijatovic, Robert Prosinecki, Robert Jarni, dan Darko Panev. Mereka termasuk dalam tim yang membawa Yugoslavia menjuarai Piala Dunia Junior pada 1987. Namun sayangnya, 3 nama terakhir pada akhirnya membela tim nasional Kroasia
setelah Kroasia memisahkan diri dari Yugoslavia. Hal itu diakibatkan oleh Perang Balkan yang meletus pada tahun 1992. Perang itu juga berimbas pada timnas Yugoslavia yang mendapat larangan tampil di ajang internasional. Kala itu, Yugoslavia harusnya tampil di Piala Eropa 1992. Namun PBB melarangnya dan kesertaannya digantikan oleh Denmark yang kemudian menjuarai ajang tersebut. Boleh dibilang Yugoslavia telah kehilangan satu momen untuk bersinar. Padahal saat itu kekuatan sepak bola sedang berada di bagian timur yang dibarengi dengan kesuksesan Red Star Belgrade menjuarai Piala Champions dan Piala Interkontinental pada 1991. Puncak dari perang tersebut yang terjadi pada 1991-1992 ketika Slovenia, Makedonia, Bosnia-Herzegovina dan Kroasia memproklamasikan kemerdekaan yang juga mengakibatkan terpencarnya anggota generasi emas sepak bola Yugoslavia. Sebagian memilih untuk membela negara-negara pecahan, layaknya Boban dalam tim nasional Kroasia, Sreko Katanec dalam tim nasional Slovenia, dan Hasan Salihamidzic di tim nasional Bosnia-Herzegovina. Sebagian lagi bertahan dalam Yugoslavia, layaknya Mijatovic dan Sinisa Mihajlovic. Para anggota generasi tersebut kembali muncul di panggung sepak bola dunia, meskipun dengan membawa identitas negara yang berbeda-beda. Akibat konflik politik yang terjadi di negara mereka menghancurkan sejarah panjang yang diukir Yugoslavia di Piala Dunia. Padahal Yugoslavia menjadi salah satu raksasa Eropa yang selalu diperhitungkan di setiap edisi Piala Dunia. Begitu pula yang terjadi di Piala Dunia 1998 di Prancis, yang menjadi tempat terakhir bagi timnas Yugoslavia bermain di ajang Piala Dunia. Saat itu Yugoslavia mampu tampil cukup tangguh. Meskipun mereka lolos dari fase grup hanya sebagai runner-up grup F, namun jumlah poin yang mereka kumpulkan sama dengan sang juara grup Jerman dengan mengoleksi sama-sama 7 poin. Bahkan saat itu, Yugoslavia tidak pernah menderita satu kali pun kekalahan di fase grup F. Mereka berhasil menang atas Iran dan Amerika Serikat dengan skor 1-0. Selain itu, Yugoslavia bahkan mampu mempersulit langkah Jerman di fase grup F tersebut, setelah mampu menahan imbang Jerman dengan skor 2-2. Kala itu, Yugoslavia bahkan mampu unggul 2 gol terlebih dahulu berkat gol Dejan Stankovic dan Dragan Stojkovic. Namun keunggulan itu mampu dibalas 2 gol Jerman melalui gol bunuh diri Sinisa Mihajlovic dan gol tandukan Oliver Bierhoff. Sayangnya, perjalanan Yugoslavia di Piala Dunia 1998 harus berakhir di babak 16 besar. Saat itu Belanda menjadi tembok besar penghalang langkah Yugoslavia. Laga yang dramatis itu diakhiri dengan kemenangan Belanda dengan skor tipis 2-1. Belanda yang unggul lebih dulu berkat aksi Dennis Bergkamp harus dikagetkan dengan gol penyeimbang 10 menit kemudian. Yugoslavia memiliki kesempatan unggul andai tendangan penalti Predrag Mijatovic tak membentur mistar gawang. Namun keberuntungan nampaknya lebih mengarah pada Belanda. Setelah Belanda mampu mencetak gol kemenangan di injury time, sekaligus menghancurkan mimpi Yugoslavia. Kekalahan atas Belanda juga menandai akhir perjalanan Yugoslavia di Piala Dunia. Perlu diketahui, Yugoslavia yang bermain di Piala Dunia 1998 merupakan Yugoslavia yang berbeda dengan negara yang sudah ada sebelum tahun 1992. Negara yang berdiri sebelum tahun 1992 itu dikenal sebagai Republik Federal Sosialis Yugoslavia yang terdiri dari 6 republik sosialis, yaitu Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Montenegro, Serbia, dan Makedonia. Namun negara yang bermain di Piala Dunia tahun 1998 itu adalah Republik Federal Yugoslavia yang merupakan negara bagian setelah Perang Yugoslavia pada tahun 1991-1992 yang hanya terdiri dari Serbia, Kosovo, dan Montenegro saat itu. Negara ini berdiri dari tahun 1992 hingga 2003 dan akhirnya menjadi Serbia dan Montenegro.
hingga Montenegro memisahkan diri pada referendum tahun 2006. Nah, itulah kisah perjalanan singkat timnas Yugoslavia yang pernah menjadi salah satu raksasa Eropa, salah satu tim yang pernah disebut Brazil dari Eropa, yang pada akhirnya dihancurkan oleh perang yang melanda negara tersebut.